Ya, teman-teman. Ya, baik ya. Jazakallah khair Kabila. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jazakallah khair sudah hadir pada malam hari ini di tengah kesibukannya, di tengah aktivitasnya. Ada yang kurang sehat juga, tapi masya Allah ya, malah memilih gitu untuk tetap bisa nyimak walaupun dalam kondisi yang kurang sehat gitu, semoga penyakitnya bisa segera jalan gitu ya, sabar terhadap sakitnya juga, sehingga dari sakitnya juga menghasilkan pilihan-pilihan berpahala yang kita pilih sehingga bisa menjadi penggugur dosa, insya Allah, dan teman-teman bisa kembali pulih dan bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah, kita sebelum review ya nanti teman-teman kan untuk bisa eh, memilih memilih tema yang teman-teman paling kuasai selama ini untuk teman-teman bisa review lagi. Kita masuk ke eh, materi yang terakhir di tahapan pertama ini gitu ya, di tahapan kajian yang pertama eh, tentang Qosiyatul Insan. Qosiyatul Insan itu apa sih? Potensi dari manusia, khasiat dari manusia itu sendiri. Sehingga pada malam hari ini kita sama-sama gitu ya mempelajari atau mengenal lebih jauh tentang diri kita sebagai manusia yang sudah Allah ciptakan, dan juga apa sih potensinya, sehingga apa, kita diciptakan nggak cuma sekedar penciptaan, tapi kita diciptakan untuk bisa memahami makna penciptaan, tugas kita apa setelah diciptakan gitu ya, dan bagaimana caranya supaya kita bisa tanda kutip lulus ujian gitu ya, sesuai dengan aturan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada akhirnya goals kita itu tercapai, yaitu kehidupan setelah di dunia ini, kehidupan di akhirat kita, kita mendapatkan kemenangan kita yaitu surga. Nah, makanya nggak mungkin Allah kasih kita sebuah hidayah penciptaan tanpa adanya potensi di dalamnya, gitu ya, sehingga nggak ada yang bisa kita pergunakan untuk buat apa ya, buat peka, buat bisa mengindra apa yang telah Allah ciptakan, sehingga kita juga bisa menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan juga menjauhi apa-apa yang Allah larang. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke penjelasan apa itu tentang potensi diri, gitu ya, karena kita mau mengenal tentang diri kita, eh, kita agak general dulu, mengingat bahwa Allah menciptakan makhluknya itu bermacam-macam. Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada alam semesta gitu ya, ada kehidupan itu sendiri, dan kita sebagai manusia. Nah, ketika kita ngebahas tentang kita sebagai manusia, maka eh, manusia ini harus kita telaah, harus kita pelajari secara mendalam dan menyeluruh, sehingga nanti kita bisa membedakan apa itu kebutuhan jasmani gitu ya, apa itu naluri. Nanti kita akan membahas apa aja sih potensi kehidupan yang sudah Allah satu paket ini. Kemarin kalau kalau waktu kita ngebahas tentang materi hidup, cuman sekilas gitu ya bilang bahwa ada hidayah penciptaan. Ternyata Allah menciptakan kita dengan satu paket yang ada sekaligus yang ada di dalam diri kita. Nah, ini kita akan menggali lebih dalam. Boleh di next slide, Fadila? Kita bahas dulu tentang apa sih itu potensi diri gitu ya. Nah, kita dalam menjalani kehidupan, bahwa potensi kehidupan itu mempunyai ciri-ciri khusus sudah Allah ciptakan kepada kita gitu ya, kepada setiap makhluknya, baik itu tadi ada hewan, ada tumbuhan, ada galaksi gitu ya, sehingga semua penciptaan itu sebenarnya mempunyai
ciri-ciri khusus atau mempunyai karakteristik. Nah, tetapi makhluk yang memang Allah ciptakan bernyawa ini kan ada dua, gitu ya. Ada hewan dan ada sebagai manusia. Itu tentunya mempunyai sesuatu hal yang lebih khusus lagi yang ternyata dipergunakan atau bisa kita dipergunakan oleh si makhluk tersebut untuk bertahan hidup, gitu ya. Nah, apa aja gitu ya yang dimaksud dengan ciri-ciri khusus yang diciptakan kepada makhluk hidup gitu ya. Nah, eh, yang ada pada manusia, karena kita sekarang membahasnya tentang lebih detail tentang manusia, ternyata ada sebuah khasiat, sebuah apa ya, khasiat itu khasiat ya, keistimewaan gitu ya. Sebuah keistimewaan yang ternyata itu ada juga, eh, ada yang ada khusus nanti kita bahas, ada yang hanya ada di manusia, tetapi juga ada yang khasiat ini juga ada di hewan gitu ya. Nah, kalau kita memperdalam lagi, khasiat itu apa? Khasiat adalah sebuah keistimewaan, merupakan potensi khas yang diberikan oleh Allah kepada benda gitu ya, apapun itu, sehingga benda tersebut nanti ketika dipergunakan akan menghasilkan sesuatu. Nah, jadi secara umum khosiat itu baik bisa dipergunakan kepada manusia gitu ya, karena fungsinya nanti yang akan kita jelaskan lebih lanjut. Tapi secara umum khosiat itu juga bisa nanti kita pergunakan uh, untuk mendefinisikan atau untuk menjelaskan fungsi atau dari suatu benda yang bisa menghasilkan sesuatu. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang khosiat ini di materi kodok-kodar. Setelah teman-teman lanjut ke berikutnya dari pembelajaran kita. Nah, kemudian khosiat itu apa aja sih yang ada di dalam diri manusia gitu ya. Ternyata Allah itu menciptakan kita manusia berupa kemampuan berpikir gitu ya, pertumbuhan. Jadi kita dari bayi sampai jadi manusia dengan usia yang sekarang gitu ya. Terus perkembangan pertumbuhan dan perkembangan selain secara fisik menjadi besar, kita kemarin juga sempat bahas bahwa ada pertumbuhan secara emosional gitu ya, yang kalau dalam Islam itu disebut dengan baligh gitu ya, sempurnanya akal gitu. Nah, nanti kita juga bisa merasakan apa-apa yang berdampak dari kebutuhan jasmani. Kita bisa ngantuk, bisa capek, bisa kebelet pipis gitu ya. Eh, Apalagi lapar gitu, letih, kurang minum, dehidrasi gitu kan ya. Nah, itu adalah faktor-faktor dari kebutuhan jasmani atau ada juga yang hajatul udowiyah atau ada juga yang bilang hajatul asasiyah. Nah, selain tadi kemampuan berpikir, eh, secara fisik kita tumbuh dan berkembang menjadi besar, kita juga merasakan dampak-dampak dari kebutuhan jasmani. Ada apa lagi? Ternyata Allah itu nanti ternyata sudah memberikan kita satu paket dengan naluri-naluri. Nah, naluri itu ada tiga. Yang pertama adalah naluri berketurunan atau gorizatun nau atau naluri berkasih sayang, gitu ya, naluri bertahan hidup atau gorizatul bako, naluri agam atau gorizatul adayun. Nah, sebenarnya hewan pun punya semua keperluan jasmani nari ini gitu ya. Yang hewan gak punya itu adalah kemampuan untuk berpikir. Kenapa? Karena ternyata perbedaan manusia dengan hewan, walaupun sama makhluk hidup yang bernyawa, kalau di manusia itu ada yang namanya proses asosiasi, yaitu mengaitkan antara apa yang diindra oleh manusia dengan panca indera itu sendiri yang akan dikaitkan em, dengan informasi-informasi yang kita punya, kemudian diproses tuh oleh otak. Jadi otaknya itu ada sebuah fungsi, itu proses asosiasi. Sedangkan kalau dalam hewan itu proses asosiasinya nggak ada, walaupun ada otaknya gitu ya. Nah, kemudian dari hal ini ternyata mendorong manusia untuk
berpikir. Tadi kan mempunyai manusia itu kan ditambah dengan kemampuan berpikir gitu ya. Eh, eh, kita jadi didorong untuk berpikir dalam melakukan perbuatan itu memenuhi kebutuhan jasmani dan naluri ini gitu. Jadi karena ada dorongan kebutuhan jasmani, nanti ada dorongan dari naluri gitu ya, dan itu membuat kita untuk berpikir bagaimana memenuhi kedua hal tadi. Bisa di next deh tadi lah. Nah, sehingga kalau bedanya kita sama sama hewan itu, eh, contoh gini, manusia dan monyet deh gitu ya, sama-sama melihat pisang. Nah, kalau monyet gitu ngeliat pisang, ya udah diambil, dikupas, dimakan, diambil, dikupas, dimakan bertahun-tahun selalu begitu karena kita itu pakainya insting, bukan dari proses asosiasi tadi gitu ya. Sedangkan kalau manusia karena dia ada proses asosiasi, nanti ada kecenderungan untuk berkembang tadi gitu ya. Akhirnya kemampuan otak dia, kemampuan berpikirnya dia, akalnya dia itu terus berkembang, terus berpikir. Hari ini mungkin makan pisangnya pas kan. Nanti sebulan dua bulan bosen, terus dipikirin apa lagi ya gitu buat makan pisang supaya nggak bosen. Kalau memang ternyata dikasihnya selalu pisang gitu kan. Makanya di kalau aku lihat di Indonesia aja deh, olahan tempe aja tuh jadi macem-macem kan. Tempe orek, sambal goreng tempe, tempe goreng biasa, tempe goreng doan. Wah, itu dari tempe aja berbagai macam menu gitu kan. Ada tempe. Terus kalau jempol tempenya ditambahin potongan ayam file yang dipotong dadu, dikecapin gitu. Wah, itu udah nanti tambah teri. Ada itu udah macam-macam deh dari olahan tempe aja. Nah, itu bedanya manusia dengan hewan. Di mana kalau manusia itu ketika dia dikasih kebutuhan jasmani, ketika lambungnya itu bekerja dan dia apa namanya lambung. Nah, itu ada keripik tempe. Nah, betul tuh Karima. Nah, itu kan ketika lambungnya udah mulai bekerja di jam-jam tertentu, ternyata nggak ada makanan gitu ya, nggak ada sesuatu yang dia proses. Itu kan nanti otak kita dikirimin informasi bahwa itu adalah lapar. Jadi kita rasanya ketika lapar kan pengen makan. Nah, manusia itu didorong untuk memenuhi kebutuhan jasmani soal lapar aja. Nanti ada berbagai macam cara, berbagai macam pilihan. Makanya manusia dikasih akal sama Allah untuk kita apa? Lulus ini ujiannya. Dari ujian lapar aja, Allah tuh nggak pengen kita terjerumus makan apa aja gitu ya. Seolah-olah yang penting kita nggak lapar, terserah deh ini makanan siapa, kayak ini makanan apa, kayak yang penting gue makan. Nah, yang bedain kita dengan hewan tuh Allah udah siapin kita pakai akal. Sehingga kita mikirin gimana, aduh jam segini makan apa ya gitu. Apa namanya? Apakah yaudahlah makan apa aja deh yang penting makan yang buka cuman warung nasi goreng yang pakai angcu gitu misalnya ya udahlah angcunya dikit boleh kali nggak apa-apa gitu nanti kita akan bahas dalilnya sejauh apa sih soal makanan seurgent apa sih kita peduli gitu ya sama makanan kita. Oke, boleh di next slide ya Dila. Kita akan ngebahas apa aja yang ada di dalam kehidupan manusia yang berupa potensi-potensi yang sudah kita spill di slide sebelumnya tadi. Jadi, di dalam diri manusia itu secara singkat, secara kelompok besar gitu ya, Allah tuh mau memberikan satu paket lengkap, paket sempurna. Inilah yang dibilang makanya kesempurnaan penciptaan manusia gitu ya. Karena yang pertama kebutuhan jasmani semua memang punya, tapi nanti manusia itu akan punya nilai spesial ketika bagaimana manusia apa ya memenuhi kebutuhan jasmani atau mencari jalan supaya
kebutuhan jasmani ini terpenuhi dengan cara juga yang spesial, jadi nggak kayak binatang. Nah, yang kedua, ini juga binatang masih punya, hewan juga masih punya, yaitu naluri-naluri. Ada naluri apa tadi? Berkasih sayang atau keturunan, atau gorizatul naum, ada gorizatul bako, dan ada gorizatul tadayun. Nah, semua ini gorizatul tadayun juga punya hewan gitu. Kan naluri untuk mensucikan sesuatu, naluri beragama gitu ya. Eh, Kalau nanti kita belajar tentang iman kepada Al-Quran, di mana ternyata semua itu bertasbih kepada Allah. Cuman sayangnya aja kita yang nggak paham sama bahasanya mereka gitu ya. Mereka malah lebih jangan-jangan takut kepada Allah dibanding kita nih. Kalau urusan ini gitu ya, karena mereka nggak dikasih kemampuan berpikir kreatif untuk tidak menyembah apa selain Allah gitu. Mereka ya cuman diperintahkan menyembah kepada Allah ya hanya Allah yang mereka sembah gitu. Nah, tapi manusia ini dikasih keistimewaan yang satunya yaitu akal. Di mana akal itu sebenarnya akhirnya bisa jadi bumerang juga buat kita karena ketika dikasih akal penyakit dari kita punya akal pun ada gitu ya, ternyata penyakitnya manusia dalam menggunakan akalnya itu ada dua. Ada yang pertama, dia nggak mau pakai akal sama sekali gitu ya, menganggap hidup ini seolah-olah dia wayang gitu ya, yang terserah Allah aja mau jadiin gue kayak apa, akalnya nggak diaktifasi itu. Atau oh aku udah lahir sebagai manusia dengan kehidupan yang seperti ini, seolah-olah "Ya udah hidupku kan emang kayak gini, aku hidup di dunia yang aroma kapitalisnya kental banget, ya udah gitu. Apa mungkin ada kehidupan lain yang lebih baik? Kayaknya nggak mungkin. Itu dia nggak mau pakai akalnya berarti. Dia nggak berusaha mengaktifasi ketika Allah kasih dia kehidupan. Yakin nggak sih ini kehidupan yang diinginin Allah? Nah itu nggak pernah ada tuh di dalam kepalanya dia karena dia mager kan orangnya gitu ya, nggak mau mencoba mencari tahu apakah ini kehidupan yang memang udah Allah setting seharusnya, idealnya apakah seperti ini gitu kan ya. Harusnya kita kan mengaktifasi itu. Nah, yang kedua, kesalahan dalam menggunakan akal itu adalah kebablasan pakai akal gitu ya. Seolah-olah semuanya itu harus masuk logika gitu kan. Kalau dikasih tahu tentang hmm, apa Allah tuh ngelarang ini dan yang nggak paling gampang ya, yang paling teman-teman bisa tuh Allah tuh ngelarang riba loh gitu misalnya. Sedangkan emang riba itu apa? Di Al-Quran ada tulisan pay letter riba. Nah, itu kebablasan pakai akal tuh. Seolah-olah harus letter luck ada tulisan sama, baru itu kita bisa kategorikan riba. Padahal pembahasan pakai akal itu juga kita akan bahas dengan apa? Dengan yang namanya nanti ilat gitu ya. Ada yang namanya kias gitu kan. Yang itu kita bisa analogikan juga sebagai satu definisi yang sama. Atau ketika nanti nih teman-teman setelah minggu depan insya Allah review di materi mana yang teman-teman paling kuasai gitu ya buat review. Nanti minggu depannya insya Allah kalau teman-teman lanjut, teman-teman akan masuk ke materi akidah di mana kita akan ngulik lagi Tuhan yang kita sembah itu tuh yang benar nggak? Nah, nanti kalau kebablasan pakai akal tuh seolah-olah eh, kita harus ngikutin semua perintah Tuhan, sedangkan Tuhannya aja nggak kelihatan. Yakin nggak kalau nanti surga neraka tuh ada? Kalau misalnya nggak ada gimana? Nah itu nanti kita gali lebih dalam gitu ya di insya Allah di 2 pekan ke depan. Kenapa sebegitunya orang bisa ngasih pertanyaan gitu ya eh, dengan dalih ya kan kita harus pakai akal, kita harus mengaktifasi akal kita gitu ya. Nah karena apa? Semua ini harus disesuaikan dengan porsinya. Kita nggak boleh juga kebablasan pakai akal, nggak boleh pakai akal sama sekali. Kita harus paham naluri-naluri itu apa, faktor yang bisa membangkitkan naluri itu dari dalam atau dari luar. Karena dengan kebutuhan jasmani, gitu, dari dalam atau dari luar. Supaya apa? Bisa di next, Tedila. Jangan sampai kita salah kesimpulan dalam melakukan amal perbuatan. Aku pernah dengar satu orang komika gitu ya,
nyeplos yang namanya kebutuhan seksual itu sama kayak kita berak. Kalau nggak disalurin ya kita bisa sakit. Nah, nanti kita bahas tuh kebutuhan seksual itu adanya di jasmani, naluri, atau akal. Gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama tentang kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani itu disebut juga apa tadi? Hajatul udhawiyah atau hajatul asasiyah. Nah, kalau ngebahas tentang kebutuhan jasmani, manusia itu nggak bisa lepas dan nggak bisa menghindar dari satu faktor ini. Kenapa? Karena faktor ini adalah faktor dari dalam yang hubungannya itu terkait dengan metabolisme yang memang sudah Allah setting gitu ya. Kita punya usus besar, usus kecil, kita punya ginjal, punya paru, punya hati, punya lambung. Yang kalau makan telat asam lambungnya naik, yang minumnya kurang nanti ginjalnya bermasalah, sakit pinggang lah segala macam gitu ya. Itu memang akhirnya menjadi sebuah kebutuhan dasar atau basic needs yang memang harus dipenuhi. Yang kalau misalnya nanti tidak dipenuhi akan timbul sebuah kerusakan organ gitu kan ya yang akan mengganggu sebuah metabolisme di dalam tubuh. Mungkin Tadila sebagai orang klinik bisa lebih ngejelasin nih nanti ya, boleh ditambahin Tadila. Dampaknya apa sih kalau misalnya hmm, apa lambung kita misalnya eh, bekerja tapi ternyata nggak ada makanan atau nggak ada sesuatu di dalamnya yang untuk diproses gitu. Nah itu dampak secara apa organ tubuh secara fisik tuh apa sih gitu kan ya. Misalnya juga ketika kita dehidrasi kekurangan air, maka dampaknya adalah ada organ tubuh yang akan mengalami gangguan sehingga metabolismenya pun akan terganggu dan kalau metabolisme terganggu nanti akan ada penyakit-penyakit yang terdampak dari situ. Misalnya penyakit ginjal gitu ya. Terus atau yang aku rasain sekarang nih sakit pinggang gitu, banyak duduk, kurang gerak, tapi kurang minum juga gitu kan ya. Nah, makanya eh, kebutuhan jasmani ini wajib dipenuhi. Karena kalau misalnya nanti nggak dipenuhi, itu akan bisa menimbulkan kematian walaupun nggak dalam jangka waktu yang sangat cepat gitu ya. Tapi lambat laun akan apa akan menimbulkan kematian. Nah, apa aja yang termasuk di dalam kategori kebutuhan jasmani? Oh ya, sebelumnya perlu di-highlight lagi, kebutuhan jasmani itu faktornya dari dalam ya, teman-teman. Jadi nanti kita akan ngebahas di dalam tubuh manusia ini ada faktor yang mesti dipenuhi yang timbulnya dari dalam, itu adalah yang disebut dengan kebutuhan jasmani. Contoh perilakunya apa aja? Ya kalau lapar kita butuh makan, haus kita butuh minum gitu ya. Kita juga setelah apa yang kita makan, apa yang kita minum, ternyata juga ada yang harus dibuang gitu. Dengan setelah beraktivitas kita butuh istirahat, otomatis kita juga bernafas gitu ya, bahkan detak jantung kita tanpa kita suruh berdetak ya dia berdetak gitu. Dan itu semuanya jika tidak dipenuhi tadi ya akan menimbulkan kerusakan organ tubuh sehingga mungkin tidak dalam jangka waktu yang cepat itu akan lama-lama menimbulkan kematian. Nah di sini bisa di next Kadila. Teman-teman, kalau kita ngelihat struktur tubuh manusia gitu ya, kalau untuk diambil dari sudut pandang kebutuhan jasmani, itu nggak ada perbedaan antara manusia gitu ya. Jadi antara aku, Teh Dila gitu kan, aku sama Kakak Rima gitu, itu tuh nggak ada perbedaan gitu, nggak ada perbedaan fungsi. Oh kalau kalau yang satu dengan yang lain warnanya berbeda gitu, bentuknya, tampilannya gitu ya, itu sama semua nggak ada yang berbeda. Tetapi keperluan jasmani ini memerlukan pemenuhan kan. Tadi kalau misalnya kita lagi lapar, kita butuh makan. Nah, nanti yang membedakan antara satu manusia dengan yang lainnya adalah bagaimana dia akan memenuhi kebutuhan tersebut. Gitu. Nanti penilaian kita itu bukan di masalah
iya kamu lapan, jadi kayaknya banyak dosa deh kalau laparan. Enggak. Atau, kamu nanti yang dihisap banyak loh karena banyak makan gitu misalnya. Ya kalau memang dia lapar dan memang akhirnya makannya banyak, ya ya itu mungkin kebutuhan metabolismenya dia. Tapi nanti yang menjadi pembeda manusia yang satu dengan yang lain adalah bagaimana cara pemenuhannya. Nah, makanya kondisi tidur, istirahat gitu ya, kita perlu suhu tubuh tertentu gitu. Terus misalnya dalam kondisi kita makan makanan, minum minuman gitu, itu kan harus lihat juga nih, ini tuh kondisinya seperti apa. Nah, kemudian semuanya itu boleh di next tadi lah. Eh, semuanya itu lahir dari kerja struktur organ tubuh manusia gitu ya. Kenapa sih kita udah ada pernah di kondisi kalau misalnya lagi capek, lagi aktivitas fisik, tiba-tiba nafas kita terengah-engah gitu ya. Itu semuanya adalah proses dari kerja struktur organ tubuh yang bekerja gitu. Nah, ya apa? Jadi jika tidak dipenuhi akan membahayakan diri kita. Nah, Allah di sini mengingatkan kita gitu ya tentang kenapa? Emang benar dalilnya mana? Kalau memang segala sesuatu yang timbul dari dalam itu yang merupakan kebutuhan jasmani, baik itu aktivitas tadi ya, terus benda yang kita makan atau kita minum gitu, atau kita perlu kondisi keadaan tertentu untuk menjaga kondisi tubuh kita itu dari mana? Yang pertama kita bisa mengambil dari firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 33. Nah, teman-teman, kalau buka eh, Al-Qur'annya, ada di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33, ada juga di Quran Surat Ar-Rum ayat 23. Di Quran Surat Ar-Rum ayat 23, itu dan di antara tanda-tanda Allah yang dia ciptakan tempat untuk tidur kamu di waktu malam dan siang. Itu menandakan bahwa memang Allah bilang tubuh kita butuh istirahat gitu ya. Kalau di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33, ini adalah manusia biasa yang masih memerlukan makan sama dengan apa yang kamu makan dan minum sama dengan apa yang kamu minum gitu. Jadi ini menunjukkan kebutuhan hajatul udawiyah kita terkait eh, struktur kerja organ tubuh berupa makan dan minum juga udah Allah titipkan kepada kita. Tapi gitu kan ya, ada sesuatu hukum yang asalnya haram akan dihalalkan oleh Allah dan untuk orang-orang yang memerlukannya gitu ya. Tapi juga eh, itu nggak berlaku kepada orang lain yang tidak di dalam kondisi tersebut gitu. Jadi kalau untuk soal makanan ternyata Allah itu bisa loh sesuatu yang haram itu bisa dihalalkan nih sama Allah gitu. Makanya tadi kita lihat urgensinya sebatas apa. Ternyata ada di Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Ketika siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Makanya kan suka ada pertanyaan ya kalau misalnya kok ada kisah sih tetangganya sahabat itu merebus bangkai gitu kan. Nah, kan kondisi kayak gitu kan ternyata karena tetangga yang satunya nggak tahu gitu kan kalau ternyata si tetangga ini nggak punya uang sama sekali, nggak punya bahan makanan apa-apa gitu ya untuk dimakan kecuali bangkai kambing gitu ya, bangkai domba gitu kan. Tapi makanya jawaban si tetangga yang beriman ini sebenarnya gitu ya, ketika dia masak bangkai domba gitu kan dan baunya tercium sama tetangga sebelahnya dan tetangga kita gitu ya. Terus di tetangga, padahal tetangga ini cukup apa ya istilahnya deket gitu, tapi saking dia mau menjadi manusia mulia gitu ya, nggak minta-minta dan dia menjaga juga keimanannya, makanya dia jawabnya apa? Makanan ini halal buat kami, tapi haram buat kamu gitu. Pasti tanya apa? Karena ini tuh bangkai domba gitu yang dia temuin di pasar. Jadi sebegitunya ya. Akhirnya karena nggak dengar cerita kayak gitu,
tuh tetangganya ngerasa bersalah, ya Allah ada tetangga gue kelaparan, gue nggak tahu sampai dia hampir aja gitu ya makan makanan yang bangkai gitu ya kan, yang sebenarnya haram gitu. Makanya ada istilah juga kan ya, kita diingetin dalam Islam itu bahwa kemiskinan itu deket banget dengan kekufuran. Tapi ketika kemiskinan itu dibalut dengan keimanan ya teman-teman, bahwa definisi kemiskinan itu manusia yang bikin. Karena kalau Allah kan bilangnya kamu berada di berada di kondisi yang kaya ataupun cukup gitu ya. Ternyata miskin itu adalah mindset kita manusia yang merasa bahwa kondisi ini kurang. Padahal bisa jadi Allah bilang cukup. Ketika apa? Ketika kita mempunyai keimanan yang penuh, paham banget bahwa kehidupan Allah udah Allah yang atur, udah Allah yang cukupkan rezekinya, gitu ya. Dan rezeki itu bukan hanya uang, gitu ya. Maka ya udah, kita eh, bisa memaknai ini tuh menjadi sesuatu. Oh iya, rezekinya hari ini tuh ini. Nanti besok, kalau alam bisawab, kita nggak tahu akan apa ada lagi eh, yang sebesar apa di kemudian hari, gitu ya. Nah, kemudian kita masuk, sampai sini dulu ada yang mau ditanya nggak sebelum kita masuk ke naluri? Kalau masih cukup jelas, mungkin aku nambahin sedikit kali ya, ada catatan ya. Karakteristik keperluan jasmani tadi berarti satu apa penyebabnya dari faktor internal tubuh manusia dari dalam gitu ya. Dari kerjanya lambung gitu ya, dari kerjanya jantung, dari kerjanya usus gitu, dari kerjanya semua organ tubuh yang menjadi sebuah satu sistem struktur kerja organ di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, yang kedua, dorongan lahir dari keperluan organ tubuh manusia. Nah, ini tadi kalau tadi si organ tubuhnya, kalau ini ya memang ketika si organ tubuh itu bekerja dengan baik, pasti dorongan yang menimbulkan suatu kebutuhan, baik itu suhu tertentu tadi keadaan kita dinginan gitu ya, maka butuh makanan, atau lapar maka butuh makanan, atau aktivitas gitu karena kita aduh kok kayaknya capek, kita butuh kita olahraga capek, kita butuh istirahat, mata ngantuk gitu gitu. Nah, dan karakteristik kebutuhan jasmani yang wajib dipenuhi. Jadi kalau misalnya tidak dipenuhi, menimbulkan tubuh. Jadi ini sistem kerja organ tubuh dari dalam. Kedua, melahirkan yang harus dipenuhi kebutuhannya. Ke, pemenuhannya itu wajib dipenuhi karena kalau menimbulkan kematian atau kerusakan organ tubuh. Nah, lanjut ke yang kedua, itu naluri-naluri atau kita biasa sebutnya eh goroiz, goroiz. Karena jamak ya. Kalau gorizoh itu kan naluri doang. Nah, kalau naluri ini beda, dia faktornya dari luar. Tadi kan kalau jasmani faktornya dari dalam, sedangkan kalau naluri ini faktornya dari luar. Gitu. Karena apa? Ternyata naluri ini adalah sebuah potensi yang merupakan fitrahnya manusia, gitu ya. Manusia itu punya fitrah ternyata. Jadi aku pernah nonton apa sih kalau kayak survival mode gitu, apa ya, variety show survival gitu. Ada beberapa orang, terus yang satu ngaku dia tuh ateis. Someday somehow itu ada di stake keberapa yang dia tuh terancam gitu jiwanya. Terus akhirnya apa? Dia berdoa meminta tolong kepada Tuhan. Ya, aku ateis ya, aku nggak percaya. Saat ini aku butuh bantuan kata dia. Nah, jadi seateis-ateisnya orang itu kalau dia lagi sadar, kalau dia lagi bisa mikir, kalau ternyata dia lagi bisa mikir, otaknya buntu, yang ada timbul tuh apa? Naluri. Jadi yang timbul tuh gorizo. Bahwa kalau dalam kondisi segenting apapun yang kira-kira kita merasa bahwa ini tuh bahaya buat nyawa kita, buat hidup kita, buat keselamatan kita, buat kelangsungan hidup kita,
ternyata tentang kita butuh sesuatu yang lebih hebat dari diri kita ini, udah pasti Tuhan yang disebut apapun Tuhannya gitu ya istilahnya. Tapi ada satu buah sosok yang sebuah sosok yang kita agungkan, yang kita anggap lebih hebat gitu, lebih powerful dari diri kita gitu. Makanya eh, seorang seorang makhluk itu pasti juga akan merasa butuh penciptanya, sang penciptanya, walaupun dia menangkal gitu ya, ataupun secara lisan dia menyangkal gitu ya adanya penciptaan dari sang pencipta. Nah, kemudian yang namanya seorang manusia itu rohnya juga itu mempertahankan itu kelestarian diri di mana-mana. Contoh gini deh, gay kenapa dulu dan banyak? Mereka mau mempertahankan jenisnya banget. Nah, tapi sayangnya pemahaman mereka dalam mempertahankan jenisnya itu udah. Tapi even mereka ngerasa eh, caranya mereka berkasih sayang itu boleh aja gitu ya. Tapi fitrahnya mereka untuk berkasih sayang itu nggak bisa hilang. Fitrahnya mereka untuk berketurunan itu nggak bisa hilang. Buktinya walaupun sama laki-laki atau sama perempuan, peran ada yang sebagai laki-laki, ada yang sebagai perempuan. Bahkan pengen ngerawat anak gitu. Tetap ada tuh gitunya. Ini membuktikan bahwa penciptaan kita sebagai makhluk yang sudah diciptakan sama sang pencipta itu nggak bisa lepas dari fitrah yang sudah sang pencipta kasih ke kita. Nah, nanti kebablasan pakai akal atau nggak pakai akal sama sekali, itu yang akan apa ya, melencengkan gitu apa yang menjadi fitrahnya yang sudah pencipta kasih buat kita. Apakah kita masih on track terus sesuai dengan kaidah itu atau akhirnya melenceng dari kaidah yang sudah sang pencipta atur gitu. Nah, yang terakhir itu adalah ada disebut dengan eh eh, satu lagi tadi naluri berketurunan, tadayun, garizatul baqo, mempertahankan diri. Jadi nanti mau dia hewan, mau dia manusia, kalau diganggu pasti marah, pasti pengen membela diri gitu ya. Nanti kita akan bahas detailnya satu persatu. Nah, yang pasti di sini naluri itu nggak bakal bisa dibunuh, nggak bisa dihancurkan, nggak bisa dihilangkan gitu ya. Bahwa keinginan kita untuk mengagungkan sesuatu, walaupun tadi kita ngaku ateis, itu akhirnya pasti muncul gitu di spontanitas gitu ya. Terus apa belum lagi kalau misalnya rasa ingin berketurunan itu akan ada ketika apa? Rasa seksual kita tuh ketika ketika kita belajar kemarin ya, itu kan ada perubahan fisik kan ya, perubahan fisik itu termasuk ke perubahan hormon. Hormon itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kita melihat sesuatu dan itu timbul secara kualitas kita sebagai manusia. Makanya karena tidak bisa dibunuh, nggak bisa dihancurkan, ini cuma bisa ditekan dan dialihkan kepada hal lain sehingga fokus kita nggak ke satu titik itu, tapi bisa ke titik yang lain. Oke, kita masuk ke, nah pembahasan yang pertama tentang gorizah bako atau naluri mempertahankan diri. Nah, naluri mempertahankan diri ini apa? Itu keinginan diri kita untuk diakui keberadaannya, gitu ya, untuk merasa menang, menang. Yang kedua apa? Ketika kita beradu pendapat, pengen pendapat kita diterima, gitu misalnya. Terus yang ketiga, ketika kita disakiti, kita marah, diganggu, kita nggak tenang, gitu ya. Itu adalah gorizo naluri kita untuk mempertahankan diri kita, gitu. Di mana-mana ketika kita bertiga, terus yang dua akrab, yang satu sendiri, yang sendiri itu ngerasa nggak enak gitu kan, ya aku juga pengen diakuin dong. Ya, kita ngobrol bertiga dong gitu. Makanya
ada kondisi-kondisi kayak gitu. Terus kalau misalnya aku pendapat gini gini gini, ada keinginan untuk orang lain atau dia akan merasa happy ketika sarannya dipakai orang lain gitu ya. Ketika dia beradu pendapat dan dia pengen pendapat dia tuh bisa diterima sama orang lain, itu ada keinginan seperti itu. Nanti bedanya manusia yang satu dengan yang lain adalah ketika pendapatnya itu ternyata nggak dipakai, ketika dia mengutarakan opini bertentangan dengan yang lain, apa respon kita? Nanti itu yang akan menjadi pembeda. Tapi semua orang biasanya punya naluri ini. Masalah nanti kan kita ada naluri ada tiga tadi ya. Ada bako, ada nau, ada tadayun. Anggaplah kalau tiga ini digabungkan menjadi 100%, tiap orang itu porsi kecenderungan mana yang persentasenya lebih tinggi itu beda-beda. Tapi semua pasti ada gitu ya. Nggak mungkin orang tuh nggak dikasih Gorizo Bako. Tapi aku nggak kompetitif. Nggak kompetitif bukan berarti nggak punya Gorizo Bako. Tapi mungkin presentasinya nanti lebih kecil dibanding Gorizo yang lain. Apa aja Gorizo yang lainnya? Boleh lanjut kita Dila. Oh, ini dulu ya. Kita bisa ngelihat teman-teman dalilnya tentang Gorizo Bako. Quran surah ayat 68. Teman-teman PR ya, coba sharing eh, di Quran surat An-Nahl ayat 68 ceritanya tentang apa sih? Beneran nyambung nggak sama yang ada di materi hari ini? Jadi saja ya, kasih insight-nya setelah aku baca terjemah dari Quran 8, setelah aku baca tafsirnya, misalnya teman-teman bisa browsing, aku menyimpulkan apa kita ya. Nanti di share kumpulinnya di Japri aja kayak Dila biar nanti teman-teman cari dulu berarti kita apa di share insight-nya di pekan depan gitu ya atau kalau udah semuanya ngumpulin kita bisa bahas di grup sebelum sebelum pekan depan kita mau review gitu ya. Nah lanjut ya Dila, Gorizatun Now ya. Nah, Gorizatun Now atau keturunan, ada juga yang bilang naluri berkasih sayang, itu adalah sebenarnya kecenderungan kita orang-orang yang terdekat, gitu ya, juga melestarikan keturunan the right way, dengan cara yang benar. Nah, Allah bilang kepada kita, eh, nggak ada bukti yang tepat untuk merefleksikan rasa cinta kita kepada lawan jenis selain dari pernikahan. Kenapa? Kalau kita udah sayang sama yang namanya lawan jenis, pasti ada rasa ingin melestarikan keturunan. Nah, ketika kita mau melestarikan keturunan, satu-satunya cara itu ya dengan pernikahan. Supaya apa? Supaya melestarikan keturunannya itu di jalan yang halal gitu ya. Nah, jadi Goliath Now ini eh, apa kita pakai sebagai kalau kita tuh berkasih sayang ke sesama manusia. Kan suka ada yang bilang untuk membela Palestina itu nggak mesti jadi Muslim, tapi kita cukup jadi manusia. Nah, itu tuh arti Goliath Now-nya tuh lagi dipakai, lagi munculnya kenapa? Bisa jadi faktornya kan dari luar gitu now. Bisa jadi dia lihat anak-anak kecil dibantai, sakit, kena gas air mata atau bom apa tuh yang bikin anak kecil kulitnya melepuh terus dia sesak nafas gitu kan. Kalau kita pernah lihat di agresi-agresi sebelumnya ya. Terus misalnya perempuan ketika ditangkepin terus ternyata di sana disiksa, di penjara, terus nggak dikasih makan gitu ya, disakiti, itu kan akhirnya naluri berkasih sayang kita timbul karena kita ngelihat sebuah fakta-fakta yang nggak manusiawi gitu ya, yang seharusnya seorang manusia yang beradab gitu ya, manusia yang mempunyai akhlak, manusia yang mempunyai iman, apalagi nggak mungkin melakukan hal-hal yang keji seperti itu gitu. Nah, naluri-naluri ini juga bisa kita pakai ketika apa? Ketika kita kasih nih ngeliat kucing di jalan, udah mana kayaknya kondisinya lemah, dia kotor, mungkin belum makan, kondisinya hujan. Itu pasti kasihan kan, kadang kita ambil, dipiara di rumah, atau apapun itu yang kita menonjolkan rasa
kasihan kita. Lalu kita saling menyayangi dengan orang lain gitu ya. Bahkan kalau kita suka lihat, kasihan lihat orang-orang yang ngemis atau yang udah tua renta masih kerja sampai malam di pinggir jalan gitu ya. Nah, itu adalah salah satu refleksi-refleksi dari Gorizatmo yang lagi aktif gitu ya di badan kita gitu, di dirinya manusia. Nah, ini ada di mana referensinya di Quran surat Al-Baqarah ayat 124 dan Quran surah Yusuf ayat 24. Nanti teman-teman juga bisa sharing ya. Nanti aku pilih yang ngebahas dari Zatunau aja gitu. Apa aku mau kasih insight boleh gitu ya. Atau teman-teman bisa kasih contoh lain dari Goriza Zatunau itu boleh. Atau mau interaktif sekarang ada yang ini nanti ya kita satu Goriza dulu kita bahas nanti habis itu baru teman-teman kita open diskusi kira-kira apa lagi sih contoh yang relate sama teman-teman di Goriza ini. Nah, untuk Goriza Now itu ada sebuah apa ya karakteristik karakteristik seorang Muslim. The next boleh saya bilang karakteristik pembeda yang menjadi pembeda antara umat Muslim dengan yang lain gitu ya, bahwa kita tuh apa ya tercermin dari apa yang ada di dalam hadis riwayat Ibnu Majah ini. Seorang Muslim yang yang benar-benar beriman kepada Allah, dia pasti akan merasa terpanggil gitu ya, terpanggil dalam artian, oh iya ya, kalau aku seorang muslim, maka aku harusnya melakukan hal ini gitu ya. Jadi di sini Rasulullah dari Abu Dawud gitu ya pernah menukil sebuah pesannya Rasulullah atau apa yang Rasulullah sahabat, wahai pemuda, siapa di antara kalian yang telah mengambil kemampuan, memiliki kemampuan, kemampuan apa, apapun itu dari dari sisi apa gorizohnya gitu mungkin dia udah sangat ingin menikah gitu kan ya atau kemampuan fisik gitu atau kemampuan materi maka hendaklah menikah sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan barang siapa belum mampu maka hendaklah berpisah sebab ia bisa menjadi perisai baginya makanya di gorizo tadi catatannya adalah nggak bisa dihancurkan, nggak bisa dihilangkan, tapi ternyata bisa dan dialihkan. Dan Islam ternyata punya caranya. Gitu bagi siapa yang ternyata udah mampu menikah, tapi ada yang menyebabkan satu dan lain hal yang nggak bisa dia penuhi dalam pernikahan itu dalam segera tadi gitu ya, maka kita disuruh menjaga pandangan dan kemaluan. Jadi itu pandangan dulu, karena nanti supaya nggak ada faktor dari luar gitu, sehingga faktor dari dalamnya nggak minta dipenuhi wajib gitu. Soalnya kalau udah faktor dari dalam gitu kan ya, tadi kan dibilangnya apa? Ternyata harus dipenuhi, tapi faktor dari itu bisa dicegah dalam artian bisa ditekan dengan nah kalau misalnya eh contohnya apa gitu ya berpuasa makan di bulan puasa itu tadinya sering marah jadi nggak sering marah itu tadinya ngomong kotor dia ngerem nggak ngomong kotor bahkan suka drama terbaru yang akhirnya di bulan puasa aja kan kita tahan sampai lebaran ya. Zaman-zaman itu tuh pernah ada apa ya drama apa ya yang pas lebaran pas bulan puasa tuh lah ini adanya pas bulan puasa lagi gitu kan eh yang tadinya mungkin kita nyolong-nyolong buat nonton drama gitu ya atau teman-teman suka itu bisahan tuh gara-gara puasa gitu kan ya intinya eh karena bahwa apa berpuasa itu di perisai gitu bagi si orang siapa siapa aja gitu ya siapa aja yang ternyata mempunyai dorongan Gorizatunau gitu ya yang udah membuncah gitu. Jadi kalau kan banyak ya
teman-teman sibuk dakwah gitu, sibuk mengkaji, sibuk fokus dalam edukasi masyarakat kita tentang Palestina, tentang Rohingya gitu. Itu bisa jadi pada akhirnya bukan fokus kita yang tadinya habis ngeliatin akun-akun dekor pelaminan gitu ya, atau yang habis posting pernikahannya mereka, yang namanya apa namanya rangsangan dari ada, terus kita bisa alihin. Nah, yang terakhir resort atau naluri beragama. Sebenarnya ini nggak langsung menjadi naluri beragama ya. Jadi ini tuh sebuah kecenderungan kita meninggikan sesuatu yang nilainya, yang posisinya, yang kekuatannya pasti tinggi lebih manusia. Nah, kalau dalam pembahasan itu kecenderungan menyandarkan ada Tuhan gitu ya, walaupun dengan berbagai metode kan. Makanya di sini masih konteksnya masih umum karena semua manusia baik Islam maupun yang bukan Islam ini semua dikasih naluri ini gitu ya, semua dicipta Allah dengan paket yang sama. Nah, ini ada di mana? Di Quran surat Az-Zumar ayat 8. Nah, sehingga kalau kita bisa ngelihat rekapan ya teman, di antara kebutuhan jasmani atau hajat udhawiyah dengan kebutuhan naluri, boleh next slide tadi lah, atau naluri atau goriza-goriza, itu kita bisa ambil dari tiga poin gitu ya, tiga faktor. Kalau dari pemenuhannya, hajat udhawiyah itu kalau dari luar. Kalau dari harus dilihat atau enggak dari pemenuhannya, kalau hajatul udhiyah itu harus dipenuhi. Sedangkan kolegoriza itu tidak harus di seketika. Kayak kita kan kalau lapar ya makan, kalau bisa jangan ditunda-tunda ya. Tapi kalau Goriza itu ya dipenuhi, kalau misalnya rasa butuh kasih sayang, ada pringle yang menghampiri ya boleh gitu ya. Bulan pas suami udah di rumah ya silahkan gitu pacaran di rumah. Tapi nggak seketika itu gitu ya. Nah, terus akibatnya kalau misalnya nggak dipenuhi ini rusak fisik yang kemudian lama kelamaan bisa menimbulkan kematian. Sedangkan kalau Goriza, kalau ketika nggak dipenuhi, ya resah, pilihan, gitu ya, mati. Ya contohnya, mungkin yang di sini kita bahas teman-teman, siapa yang mau sharing hal apa lagi selain makan, minum, istirahat, atau kalau Goriza tuh eh, apa ketika kita sholat gitu ya, melakukan ibadah masdoh gitu kan ya. Terus kalau butuh eksistensi itu apa, membutuhkan kasih sayang itu apa. Boleh dibuka Teh Bila teman-teman siapa yang mau sharing tentang contoh-contoh. Mungkin kalau uh, hajat Wudowita udah clear ya, udah cukup paham. Nah, untuk Goriza nih teman-teman, siapa yang mau nambahin perilakunya apa sih? Boleh loh teman-teman. Ada siapa aja Teh di sini? Kakak Rima tadi, Kak Lia. Tadi yang izin of itu Pak siapa? Kamel sih ya? Oh iya. Kak Karima boleh Kak mau sharing nggak Kak apa aja kira-kira? Oh ada di chat nih siapa? Dasken. Oh iya tuh. Ayo teman-teman. Boleh deh aku mau mungkin ini lebih yang aku alamin ya. Apakah ini Heeh. termasuk gorizatun bako berarti? Jadi kan sebelum mempunyai anak, aku kerja gitu kan. Nah, Mm-mm. ketika aku punya anak, fokusku adalah mengurus anak di rumah, Mm-mm. meninggalkan pekerjaan. Nah, di Mm-mm. situ ada tuh gorizah bakoku mungkin yang ingin eksistensi diri itu ya berarti ya Teh ya? Mm-mm. Mm-mm. Oh gitu. Dan itu tidak harus dipenuhi ya.
Jadi sebenarnya kalau yang tadi kasusnya antara kerja dan anak itu malah yang bermain tuh dua, ya Hmm. enggak. Satu sisi kita ketika kita kerja kan pasti kita punya eksistensi kan, mungkin Hmm. kita punya peran di kantor, kita merasa mandiri dalam hal finansial gitu kan ya. Terus Hmm. kita ketika kita bisa mengurus dua hal, urusan rumah tangga tapi kantor juga selesai, kita punya sebuah prestasi sendiri Hmm. misalnya. Nah itu Goriza Tobacco. Tapi ketika udah ada anak, anak itu adalah sesuatu yang kita eh, inginkan gitu ya, selalu ada di dalam doa kita, dan kita pengen membentuk anak kita menjadi sesuatu yang Allah ridhoi, kan kita Hmm. mungkin memilih gitu ya, memilih untuk meninggalkan eksistensi tadi tuh. Nah ini masuknya ke Hmm. ranah Gorizatun Nau, di mana rasa Oke. kasih sayang kita ke anak kita itu lebih besar dibandingin eksistensi kita di dunia kantor gitu misalnya. Jadi itu sebenarnya mainnya kedua. Nah, tapi menjadi ibu yang fokus kepada anak di rumah itu pun juga termasuk dari Gori Satu Bako. Ketika apa? Ketika kita paham bahwa ketika udah punya anak, peran utama kita adalah di rumah. Jadi kerja tuh sambilan gitu. Ibaratnya kita berusaha pengen memporsikan kita lebih banyak untuk anak dulu, baru kalau memang ternyata masih bisa untuk kerja, berarti kerja. Artinya kan eksistensi kita, cara pandang kita yang menurut kita sekarang kalau gue mau dibilang hebat adalah yang ketika anak gue itu diurus dengan hal-hal yang benar. Nah itu juga bisa jadi eksistensi apa masuknya Gorizatul Bako gitu. Nah, yang jadi pembeda nanti apa? Nanti jadi pembeda adalah dengan cara apa kita melampiaskan tanda kutip gitu ya, memenuhi si Gorizatul Bako tadi. Kalau memang ternyata bisa kita tahan gitu ya dari hal-hal yang negatif, yaitu kayaknya Bako itu hanya bisa dialihkan gitu. Tapi kalau urusannya udah antara yang wajib dengan yang sunnah, nah nanti kita belajar juga tuh umur dari riyahnya kan. Kalau wajib sama sunnah berarti yang didahuluin yang mana? Gitu. Yang wajib, betul. Tapi itu benar, bisa masuk ke sebuah eksistensi diri kok ketika kita paham peran kita dalam Islam seperti apa ketika udah jadi ibu. Tapi bisa juga masuk ke ranah Gorizatun Now. Ketika kita ngambil sudut point of view-nya atau sudut pandangnya adalah kita merasa bahwa eh, apa namanya seorang ibu itu harus menyayangi dan fokus untuk merawat anaknya gitu. Bisa contohnya bagus. Jadi kita bisa dapat dua point of view. Keren, Kak. Ada lagi yang mau sharing? Aku Satu aku lagi aku boleh? Ah ya, ini lebih ke peka oke. kan Mana tuh asik. kali? Kalau misalnya baca kan ya, akibat gitu. Eh, Akibat jika tidak dipenuhi kan maksudnya akan mengakibatkan fisiknya rusak. Ini Mm-mm. aku ngalamin ya, maksudnya kan yang harus dipenuhi itu kan makan, minum, istirahat, buang hajat, dan aku ngambil yang Mm-mm. makan ya. Jadi aku ngalamin nggak memenuhi kebutuhan makan aku karena yang terlalu idealis, yang harus perfect dan ambisi banget gitu ya pas kuliah dari semester 1 sampai semester 4. Jadi kayak aku lebih mementingkan tugas-tugas kuliah, dan aku kan gitu udah sambil ngajar ya. Jadi dua Mm-mm. hal yang harus aku pikirin gitu. Kadang di rumah pun masih ngerjain pekerjaan yang di tempat ngajar gitu. Jadi dua hal yang sehingga yang jadinya kayak aduh tanggung, misalnya kayak sebenarnya udah dalam tubuh tuh udah kayak Lapar. untuk apa harus makan nih gitu loh, tapi kayak aku mikir tanggung tanggung loh, jadi kayak telat makan yang sehingga waktu itu di semester aku lupa ya antara semester 5, antara 4 5 6 lah, mungkin 5 lah ya, itu akhirnya aku ngedrop sakit. Akhirnya pertama aku terus kok nggak sembuh sembuh, kok perut aku sakit banget gitu kan. Akhirnya dicek ke klinik, diinfus, terus kan cek labnya, akhirnya cek labnya
ternyata itu kena di fungsi livernya tinggi banget gitu dari normal. Itu sih satu. Aku lupa ya itu kenapa. Kalau nggak salah emang gara-gara makanan juga. Kayak ada makanan yang sembarangan nih, kayak gitu. Jadi kurangin ya. Terus yang kedua sakit lagi ternyata di asam lambungnya. Jadi kalau kalau misalnya yang kita pakai asam lambung kita telat makan, begadang. Karena memang waktu itu yang karena aku yang ambisi banget, yang idealis banget, yang ngejar target yang pokoknya semester ini harus dapat IP segini gitu. Jadi sering begadang gitu, pas 1 sampai jam 2 pagi gitu kan baru tidur. Ya udah akhirnya aku ngasih contohnya itu yang sehingga ya udah karena aku nggak mau memenuhi kebutuhan makan, ya udah akhirnya aku merusak tubuhku Drop. di kena asam lambung gitu. Itu contohnya ya satu. Jadi rusak Terus fisik gitu ya Kak. ya terus fisiknya ya kan harusnya kan kalau udah tubuh tuh buat makan gitu ya atau jam makannya deh gitu kan. Misalnya jam makan kita kan beda-beda ya jam makan orang, ada yang jam 7, ada yang lewat pagi dan sebagainya kayak gitu. Misalnya kayak jam makan kita jam 7 nih kayak gitu. Kalau misalnya nggak dipenuhin ya udah. Walaupun mungkin efeknya nggak saat itu, tapi efeknya bisa setelah berapa bulan kemudian ataupun bertahun-tahun. Itu contoh yang pertama. Dan contoh kedua, ketika aku udah nggak bisa nahan lapar nih, kayak aku udah lapar tapi nggak bisa untuk makan gitu. Itu harus sesuatu lah misal kayak nggak bisa disambil makan kan. Kayak waktu pas ada acara di kampus, itu aku mau makan gitu kan. Terus akhirnya karena udah harus masuk ke aula, itu nggak bisa, sebenarnya ada cemilan roti gitu kan dikasih sama minum. Cuma aku nggak bisa nahan gitu karena memang harus nyuapnya nasi gitu. Itu kepala aku sakit banget kayak gitu. Parah banget itu. Jadi efeknya ke situ juga kayak gitu. Jadi yang kalau udah lapar banget yang harus nyuap nasi nggak bisa ngemil roti, maunya nggak bisa emang maunya bisa roti tapi nggak cukup gitu loh, memang harus nasi gitu kan ya, sehingga jadi menyebabkan menimbulkan kepalaku sakit. Tapi kalau misalnya udah makan ya udah pusingnya atau kepala sakitnya hilang Berkurang gitu. gitu. Ya, betul betul. Jadi memang ada kalau aku kali ya kalau udah mulai begadang tuh gini, aduh mata ngantuk. Harusnya secara hajat ya perlunya ngapain kegiatannya? Tidur kan? Tapi ini malah ngopi. Demi deadline. Aduh, kita memang suka gitu ya, suka nggak sadar bahwa tubuh tuh ternyata udah ngasih sinyal-sinyal, tapi kita punya eksistensi tadi gitu ya, yang ternyata pak deh sama usia badan gitu, atau kebutuhan jasmani tadi yang memang ternyata harus kita penuhi, dia juga punya hak gitu kan, makanya ada istilah badan juga punya hak, nggak boleh zolim gitu kan ya, ya itu salah satu karena ini sih, karena nanti pada akhirnya ketika fisiknya udah lemah gitu ya dalam kondisi sakit atau kondisi yang udah rusak nih organ tubuhnya, akhirnya banyak kegiatan, jadi kegiatan-kegiatan positif kita terbengkalai. Itu kan sih kerugian yang bisa jadi dampaknya dunia akhirat ya gitu, yang tadinya kita nggak menuntut ilmu gitu kan, kita nggak mengkaji ilmu jadi nggak bisa gitu, atau kita tadinya bisa sharing bisa ngajar jadi nggak bisa. Itu tamparan banget sih yang masih jadi PR kita semua kayaknya ya. Gitu, makasih kali ya itu warning juga ya. Ada contoh fakta nih teman-teman. Ya jadi kalau udah Ada kena contoh asam fakta. lambung ya udah memang harus makannya tuh banyak, itu memang harus yang sedikit tapi sering gitu kayak berapa jam sekali tuh memang harus makan. Tapi nggak harus nasi juga gitu ya. Apapun misalnya kayak buah, apapun emang harus berapa jam sekali tuh harus makan. Kalau nggak ya sewaktu-waktu bisa kambuh kayak gitu. Jadi kayak Ya, ya. ngopi harus ngurangin kayak gitu-gitu ya. Kalau misalnya makan sambal, kalau aku pedas tapi nggak terlalu pedas ya. Jadi itu masih di batas aman kalau asam. Ya aku nggak terlalu sering makan asam gitu ya. Jadi ya paling aku ya lebih ke berapa jam sekalinya gitu. Kayak oh berarti jam segitu memang udah harus makan jam segitu Harus makan. kan kayak gitu. Makanya waktu itu sempat ada agak khawatir gitu kan pas waduh udah offline nih kuliah gitu kan. Terus akhirnya nanya-nanya, terus nanya juga sama kalau punya kenalan dokter, kenalan apoteker ya. Jadi nanya-nanya ke mereka, ya udah nggak apa-apa Kak, bawa aja makanan, maunya cemilan kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti
nanti izin aja sama dosennya sebentar, jelasin aja kayak insya Allah dibolehin kok bla 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 kayak gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu Allah mudahkan. Maksudnya ya udah kalau enggak aku kayak berangkat lebih cepat gitu kan, jadi biar kamu jangan Kan sarapan gitu ya. dari rumah udah makan nih, cuma kan energinya udah habis jalan kayak gitu. Hmm. Harusnya nih harus masuk lagi nih kayak Tambah gitu lagi. kan. Misalkan Insya Allah. nunggu sampai jam kuliah selesai gitu kan. Akhirnya Iya. datang ke kalau nggak Menarik mampir ke sekali. Indomaret Point gitu ya. Udah jadi Tapi kelakuan. Kak Dila bisa kasihin bener nggak nih? Aku pernah dengar kalau pas lagi asam lambung naik emang nggak boleh makan roti karena ada raginya gitu Ya, teh. Bener. Itu benar, Bisa Kak benar Dila. banget. Karena udah Ah, dia asem. Istilahnya kalau misalnya kita masak air itu lagi ngebumbul tuh. Lagi ngeluap-ngeluap hmm, gitu. Jadi kalau misalnya hmm. ditambahin dengan kandungan ragi, terus minum teh itu ada kafeinnya, wah makin tersiksa lah lambung itu. Oh, jadi teh tapi manis nggak makanya boleh kalau teh. Karena ada kafeinnya ya. Oh. makanya kalau kamu nggak berani kan, pokoknya kalau udah lagi kamu nggak berani makan teh, ya udah paling Iya. aman cari buah yang aman gitu. Kira-kira yang ya kalau enggak ya udah gantinya madu, kalau enggak kurma. Iya bener-bener makanya kurma Sampai kemana-mana akhirnya ya. pas banget lagi kurma gitu kan di rumah. Kira aku bawa 3 biji, aku kantong plastik, aku taruh di dashboard motor, terus lampu merah, terus aku makan kurma satu. Terus pas udah jalan ya udah jadi sambil ngunyah terus. Karena terus kan baca ada bijinya ya. Terus aku lagi mikir bijinya gimana ya kan nggak boleh buang sembarangan. Ya udahlah dikantongin aja, Iya kantongin jaket. bener-bener. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Kak Vika. Teh Ani sekarang kan lagi banyak berita nih seorang bapak melecehkan anak kandung itu yang rusak Waduh, nantinya iya benar. akalnya tuh Teh. Wah, benar-benar ini seru nih. Jadi Kak Vika itu fakta yang sangat memprihatinkan ya gitu. Di mana kita pernah bahas ya waktu itu. Oh mungkin sebelum kelas ini nih, ketika eh, Hari Anak Sedunia, ingat nggak ya Teh Dila? Mungkin pernah kita sempat bahas ya Hari Anak Sedunia. Tapi ternyata kasus yang marah itu adalah ya ini kayak gini. Ketika ada bapak kandung gitu ya melecehkan anaknya sendiri. Nah, ini faktornya apa? Nah, ternyata faktornya itu nggak bisa kita spesifikasi di potensi manusia atau si bapak ini doang. Gitu ya. Kenapa? Udah pasti pertama, kalau dibilang rusak akal, definisi rusak akal itu rusaknya bukan secara fisik, tapi rusaknya itu secara psikis gitu ya. Jadi kan kita ada fisik dan bukan psikis juga sih, ada fisik, ada non fisik. Nah, kalau rusak fisik tuh kayak otaknya luka, sarafnya terganggu sehingga akalnya tidak bekerja dengan baik. Nah, itu namanya rusak fisik. Nah, kalau yang ini yang rusak tuh bukan fisiknya tapi non fisik. Kapan akal itu? Nanti sih kita bahas tentang kapan akal itu dibilang rusak atau enggak rusak ketika dia diasupin nutrisi-nutrisi sebuah informasi tidak tentang tauhid. Nah, berarti di satu sisi akalnya itu tidak punya informasi tentang itu, bagaimana seorang ayah itu harus menjaga anaknya gitu ya. Harus jangankan menjaga secara fisik di dunia. Bahkan Allah itu memerintahkan seorang kepala keluarga, jauhkanlah dirimu dari api neraka, juga beserta istri dan anakmu. Jadi jauhi dia dulu nih. Artinya kan kayak kita naik pesawat, kalau terjadi guncangan sampai masker oksigennya turun, yang harus kita pakai siapa? Diri kita dulu, baru kita bantu orang lain. Nah, bisa jadi si bapak ini nggak punya maklumat atau pemahaman bahwa tugas dia sampai segitunya. Itu satu, itu non fisik yang rusak. Tapi ketika non fisik yang rusak, ini faktornya banyak. Bisa dari dirinya dia sendiri yang nggak cari tentang Islam itu seperti apa, juga dipengaruhi lingkungan yang nggak peduli sama eh, keimanan orang lain gitu.
Makanya Islam itu kan minta kita dakwah bukan cuma Rasulullah, bukan cuma para guru, bukan cuma para ulama, sampai ke para dai, sampai ke guru-guru kita. Bahkan guru kita ngajak kita juga buat nyampein Islam, karena ternyata tanggung jawabnya itu menjadi tanggung jawab kita secara kolektif, secara komunitas, secara masyarakat juga menjadi tanggung jawab di level berikutnya gitu. Ingat teman-teman waktu materi pembahasan tentang sukses menghadapi ujian, kita waktu itu pernah ngebahas takwa ini caranya gimana? Apakah ketakwaan itu bisa dicapai dengan hanya individu aja yang takwa, masyarakatnya yang takwa, atau negara juga menjamin tanda kutip ketakwaan semua masyarakatnya gitu. Nah, itu dari kalau kita ngebahas dari sisi rusaknya non fisik dari akal tadi. Nah, sehingga dari situ dia nggak bisa mengontrol, dia nggak bisa mengalihkan, menekan apa yang terlanjur masuk ke dalam nalurinya dia yang dapat dari luar gitu, mungkin dari bisa dari faktor istrinya yang sudah tidak melayani dia, atau ketika udah pun ternyata dia seneng nonton hal-hal yang begitu sehingga terpancing lagi dari luar itu nalurinya gitu ya. Yang ada cuman anaknya, sehingga akhirnya naluri tanda kutip, ketika naluri itu nggak bisa dikontrol sama akal gitu ya, akhirnya kayak apa? Kayak nggak punya akal. Kalau kayak nggak punya akal, berarti dia udah ibaratkan mau melampiaskan nalurinya layaknya apa? Layaknya binatang gitu. Makanya akal kita di sini yang pasti punya tuh setiap orang tuh otak. Nah, akal itu adalah fungsi yang seharusnya ada, tapi apakah kita optimalisasi si akal ini gitu ya atau enggak? Nah, itu nanti berbeda-beda. Makanya ketika nanti kita belajar tentang tauhid, tentang akidah, kita akan belajar kenapa saat ini kan manusia punya akal, dikasih akal kan, tapi kenapa ada yang Islam, ada yang bukan Islam? Apakah mereka belum tahu bahwa Tuhannya bagaimana? Nah, itu akan kita bahas kedua pekan kemudian gitu. Kalau dari aku sudut pandangnya seperti itu, karena ini pernah dibahas juga sama ustazah-ustazah gitu ya di pembelajaran aku, dan ustazah aku bilang bahwa hmm, yang namanya rusak akal secara non fisik itu nggak cuman faktor dari ketakwaan kita pribadi, tapi bagaimana ketakwaan masyarakat yang juga menularkan supaya masyarakat yang lainnya juga supaya bisa takwa gitu ya. Dan juga pemeliharaan takwaan individu ini yang harus dijamin dan dipastikan setiap orang itu menjalankan agamanya itu dari sebuah instansi yang lebih kuat lagi, yang lebih powerful lagi dibanding kelompok masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Kak Vika. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, boleh. Atau teman-teman lain punya insight lain, atau Kak Vika punya tambahan dari apa yang sudah saya jelaskan, boleh banget. Apakah sudah cukup jelas gitu Kak Vika? Boleh direspon ya. Nanti sambil jalan juga, Teh Dila udah jam berapa? Udah jam 20.52 ya. Nah, cukup ya, alhamdulillah. Eh, kita belajar lagi ya Kak Vika tentang bagaimana kerusakan fisik non fisik di akal kita itu pengaruhnya dari apa aja nih gitu ya. Jangan sampai kita ngerasa punya akal, kita udah mau aktivasi akal, ternyata belum 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 sejauh itu gitu ya untuk memaknai dan menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan, apa kita laksanakan selayaknya kita mempunyai peran gitu ya di hadapan Allah. Nah, ini closing statement, closing statement. Kalau kita next boleh ya Teh Dila, ketika kita ngebahas tentang naluri itu kan, nanti yang tadi
sama Kak Vika nih, kita faktor eksternal itu timbulnya karena apa? Karena sebuah realitas atau fakta dan juga bagaimana kita memikirkan realita atau fakta tadi. Ini yang aku maksud dengan kerusakan akal, tapi bukan karena fisik, tapi karena non fisik gitu ya. Kalau kerusaknya akal karena fisik kan tadi udah dibahas ya. Misalnya ada syaraf yang terganggu, yang tersumbat gitu ya, sehingga eh, rusak jadi retak gitu. Nggak bisa berpikir dengan geger otak, betul. Ada yang kanker syaraf ya, kalau nggak salah apa sih istilahnya temannya bapakku tuh. Jadi dia pikun, literally kayak kayak pikun gitu, kayak balik ke apa ya, ke ingatan dia yang kapan gitu di kayak temanku tuh bapaknya kayak ngingetnya tuh pas dia kayak belum lulus kuliah. Loh kakak nggak kuliah? Namanya demensia ya teh? Oh iya, nah ada yang kayak gitu. Nah itu rusaknya akal karena fisik. Tapi kalau yang tadi kasusnya Kak Vika itu karena non fisik. Karena apa? Karena dia melihat sebuah realitas atau fakta dan pemikirannya itu nggak mengarah ke yang seharusnya dia pikirkan dan yang akhirnya menghasilkan sebuah perbuatan. Nah kalau boleh di next Teh Dila, dari naluri itu kita melihat sebuah fakta. Nah, melihat fakta pakai apa? Pakai indera. Nah, ketika kita melihat sesuatu gitu ya, fakta nih, misalnya contoh Maya dan Itai melakukan konfirmasi ketika Mas diapain aja gitu. Kita ngeliat fakta tuh. Kita ngeliat fakta pakai indera kan. Oh, si Maya mukanya kayak tertekan ya. Apa Itai juga kok kayaknya kayak ngelir kayak lagi ditungguin siapa gitu dia ngomong sesuatu gitu. Nah, ini tergantung informasi. Kalau ternyata kita nggak ngelihat video sebelumnya gitu ya ketika mereka dilepasin sama Hamas dengan riang gembira, dengan akrab, dengan happy gitu ya, dengan tak ada tekanan. Dengan sekarang videonya dia gitu, apa tuh teh kata-kata teknis mobil. Ini sih yang kena pola pikirnya, kata Kak Karin. Eh, ya ini sih kenapa pola pikirnya ya. Jadi eh, apa namanya kok yang kita lihat secara fakta eh, dengan apa yang dengan sekarang tuh nggak matching ya. Nah, nanti dari informasi-informasi itu, kalau kita punya sesuatu yang sahih lagi tentang latar belakang Hamas, misalnya, kenapa latar belakang Hamas itu melakukan peperangan, siapa dia sebenarnya, dalam rangka apa dia ada dulu waktu ketika belum ada penjajahan, apakah Hamas juga eksis dengan menyerang-nyerang wilayah lain gitu ya. Kita tambahin tuh informasi-informasi kita sehingga akhirnya apa? Kita jadi punya pemahaman, kayaknya ini mah settingan dah. Kayaknya di si pihak sana pengen juga punya statement yang nggak pengen nama dia jelek atau nggak pengen nama Hamas bagus deh gitu misalnya. Nah itu tuh akan menjadi sebuah pemahaman. Dan ketika udah jadi pemahaman, nanti kita akan bahas di materi-materi selanjutnya gimana caranya pemahaman kita itu ternyata mempengaruhi banget apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi itu bahayanya eh, informasi yang masuk ke dalam otak kita, diproses oleh akal kita gitu ya, yang pada akhirnya jadi pemahaman. Ketika jadi pemahaman itu menjadi sebuah tindakan yang kalau terus-menerus akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan akan juga mencerminkan sebuah kepribadian gitu. Makanya ada kan ya istilah kalau kamu mau menilai Islam orangnya deh nanti sakit hati gitu tapi lihatlah dari apa ajarannya gitu jangan dari orang Islamnya gitu nah padahal idealnya ketika kita punya informasi tentang Islam kita paham Islam yang kafah itu seperti apa yang sempurna itu bagaimana ajarannya itu sampai ibaratnya dari bangun tidur sampai bangun negara gitu ya ketika Rasulullah mendirikan Madinah itu kan tujuannya nggak main-main karena Rasulullah diembani apa ke
seluruh alam. Jadi kalau misalnya pakai individu atau pakai komunitas gitu ya, cuman gengnya Nabi Muhammad aja yang pakai Islam, apakah bisa? Gitu ya istilahnya. Makanya karena ini tugasnya bukan main-main, maka dipahami dengan pemahaman yang betul sehingga aktivitas yang berdampak itu juga akan sesuai dengan yang Islam. Nah, sayangnya sekarang lagi diracunin gitu ya. Ini yang akhirnya aku bisa paham ketika dulu waktu SMA lagi ada kajian rohis gitu, anak-anak rohis kayak ada kakak senior dari mana ngisi kelas kita gitu. Nanti akan ada perang pemikiran tuh kayak mana? Kayaknya aneh banget sih bahasanya Gue Zulfikri kan perang pemikiran gitu ya. Ternyata sekarang saya baru paham. Karena sekarang kita terima informasi nggak cuma dari TV gitu ya, tapi ada dari sosial media dan lain-lain. Terus ada dari kajian-kajian kayak gini, bahkan kajian-kajian yang juga mengajarkan sesuatu yang moderat tuh sekarang juga udah banyak kampus-kampus bahkan gitu ya. Aku punya adik waktu dia pertama kali masuk kampus tuh yang diajarin tuh langsung yang moderat gitu. Sebelum dia paham em, Islamnya itu seperti apa gitu. Nah itu kan kalau kanvas kita masih kosong gitu ya kan iya ya gitu. Tapi ketika nanti kita tuh udah diisi dengan pemahaman Islam yang utuh, kerangkanya tuh Islam seperti ini loh gitu. Kerangkanya dulu aja kita tahu gitu kan. Kayak kita datang ke sebuah rumah. Sebelum kita, misal rumahnya itu gede banget, anggaplah kita datang ke rumah Raffi Ahmad nih. Rumahnya kan gede banget ya, kamarnya banyak, mungkin gang-gangnya. Kita masuk dari mana, atau timbul bisa di mana gitu. Nah, tapi kalau kita ngelihat miniaturnya dulu, ngelihat denahnya dulu, oh nanti di lantai 1 ada ruang ini, ruang ini, ruang ini, lantai 2 ada ruang ini, lantai 3 ruang ini, kamarnya Rafathar di lantai berapa gitu. Kalau kita tahu denahnya dulu, just in case kita belajarnya step, kita anggaplah kita juga datang ke rumahnya Nagita nih dari ruang tamu. Kalau kita ingat denahnya mana, oh ya nanti kalau ke kanan ada ruang makan nih. Oh nanti kalau agak pojok ini ruang timnya nih, tim medianya nih gitu. Agak bayangan, oh kalau kata di mall mah Anda di sini gitu ya. Ada kayak denah gede banget terus ada tulisannya Anda di sini gitu. Nah, jadi kita tahu oh udah pembelajaran kita atau pencapaian kajian kita udah sampai mana sih gitu untuk mencapai seluruh kerangka Islam yang keren tadi gitu. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita mesti tahu sebelum kita melakukan sebuah perilaku, sebuah amal perbuatan apa nih pemahaman kita. Nah, pemahaman kita ini dipengaruhi oleh apa? Mau nggak mau oleh informasi. Kita melihat fakta juga, gitu ya, karena kita juga punya indera yang masih alhamdulillah lengkap. Kita lihat fakta, tapi kita butuh informasi. Dan informasinya itu zaman sekarang harus bisa pinter-pinter filter gitu. Karena nggak bisa dipungkiri informasi yang masuk ke kita itu benar-benar yang aku bilang tadi, perang pemikiran yang mainstream bilang begini. Tadi ada kasus ada di kelas lain ada yang nanya gini, "Kak, tahu tentang Habib Rizik nggak gitu? Kenapa? Iya, ada pembahasan tentang itu. Terus aku browsing lah di Google, dibilangnya Habib Rizik, tokoh agama agama Islam, pemimpin bukan komunitas, apa yang dibilang tadi? Pemimpin organisasi sekarang. Nah, definisi ini apa? Kan kalau kita mengaktifasi akal kita nggak bisa terima begitu aja terlarang. Kita harus cari definisi dulu. Definisi terlarang itu apa? Ketika definisi terlarang itu benar-benar sudah sahih gitu ya, bukan karena sudut pandang tertentu, tapi memang ini sudut pandang secara definitif, yang definisinya juga bisa diterima oleh semua orang gitu ya. Maka baru kita bisa masukkan ini ke kategori terlarang atau bukan gitu. Jadi kayak radikal deh misalnya. Radikal itu apa sih? Kalau nilai dari akar katanya mengakar, sangat mendasar gitu. Artinya ketika ada seseorang yang dibilang radikal, dia tahu banget hal ini sedalam itu kan harusnya secara positif kayak gitu tapi secara negatif
akhirnya itu menjadi sesuatu yang salah. Nah, itu mesti kita gali dulu gitu kan pada akhirnya. Nah, seperti itulah kita kalau melihat sebuah fakta yang bisa kita indra dan kemudian kita olah dengan berbagai macam informasi, terus kita tarik pemahaman kita seperti apa. Kalau dalam Islam berarti kita cek apakah jumhur ulama juga menganggap demikian. Jumhur ulama itu siapa? Adalah kebanyakan, sebagian besar ulama. Jadi kalau misalnya sebagian besar ulama itu benar-benar misalnya membolehkan, berarti kita bisa menarik kesimpulan itu boleh. Kalau misalnya sebagian besar ulama itu ternyata mengharamkan, ketika walaupun ada satu dua yang membolehkan, nah itu yang perlu kita gali adalah kenapa sampai dibolehin. Jangan-jangan kondisinya berbeda, gitu. Jangan-jangan kondisinya nggak sama dengan fakta yang sedang kita kaji, gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Dan di sini dikuatkan dalam Quran Surat Ar-Rod ayat 11 juga, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, kalau melihat ini, eh, yang dimaksud mengubah keadaan itu seperti apa sih teman-teman? Ada yang bisa sharing nggak? Apa sih yang dimaksud dengan mengubah keadaan? Mungkin kalau dari aku Ada yang tahu? ya dari aku itu mungkin dari kita nggak di contohnya dari nggak bisa mengendarai motor, terus mau belajar tiba-tiba bisa, nggak tiba-tiba juga sih karena ada proses belajar kita bisa naik motor itu ya, bisa mengendarai motor gitu sih. Teman-teman yang lain Hmm, gimana nih? Oh jadi dengan dari nggak bisa jadi bisa naik motor, ada sesuatu hal yang berubah dalam hidup kita gitu ya? Maksudnya dia gitu, menganalogikannya seperti itu ya? iya. Oke, iya teh, iya Kak Rima, boleh nggak apa-apa, silahkan di ini dulu eh enaknya. Jadi eh di satu penjelasan tentang makna dari ayat ini, bahwa maksudnya Allah Allah tidak akan mengubah suatu keadaan suatu kaum sampai kaum mereka yang mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ternyata apa yang diubah pada diri mereka itu pemahaman, gitu. Kalau misalnya contoh ya, ada satu kondisi kita paham bahwa eh apa ya, yang sama teman-teman tuh apa ya contohnya? Kalau aku tuh yang paling gampang tuh nyontohinnya soalnya soal ekonomi sih. Jadi misalnya kayak kita dulu nganggep bahwa riba tuh baik-baik aja. Tapi ketika kita paham bahwa riba itu akhirnya eh, apa konsekuensinya itu dosa yang paling ringannya aja seperti berzina dengan ibu sendiri, gitu ya. Terus bahkan sampai dibilang eh, di akhirat kelak perut kita akan buncit sebesar rumah, gitu ya. Ketika kita lagi mengkaji kajian tentang fikih muamalah gitu ya dalam Islam, dan akhirnya ngebahas ke konsep riba dan segitunya gitu ya, akhirnya kita bisa sampai di titik sebuah pemahaman bahwa hal ini nggak boleh jadi lifestyle hidup aku. Nah, ketika ini dilakukan dari pemahaman tadi menjadi sebuah aktivitas, maka hidupnya dia yang tadinya mungkin punya, sekarang udah diupayakan untuk gak punya lagi tuh transaksi-transaksi ribawi yang ada di dalam hidupnya dia. Sehingga bukan cuman nanti terlihat secara fisik, secara indera dilihat tetangga, kok dia sekarang lebih happy ya, nggak dikejar-kejar cicilan gitu misalnya. Kok dia apa namanya jadi lebih apa banyak banyak berbagi gitu. Karena apa? Bisa jadi sekarang jadi banyak sisanya gara-gara yang tadinya difokusin buat gali lubang tutup lubang. Itu mungkin bisa aja kelihatan secara fisik gitu ya, bisa diindra oleh orang lain. Tapi yang kita kadang lupa, jangan-jangan Allah tuh menaikkan derajat kita karena kita taat sama sama Allah gitu.
dengan kita melakukan sebuah ketaatan, meninggalkan sesuatu yang benar-benar diperangi oleh Allah secara nyata gitu ya. Ternyata Allah tuh ngangkat derajat kita dalam hal apa? Misalnya kita mudah beribadah, ketemu teman-teman circle yang enak banget buat mengkaji Islam, buat sharing gitu ya. Terus ternyata misalnya kok ya jadi adem suami istri gitu, misalnya lebih harmonis, lebih lebih romantis gitu. Kan wallahu a'lam bishawab gitu ya. Berbagai macam keberkahan hidup yang bisa Allah kasih ketika kita taat sama Allah itu yang pada akhirnya pernah disampaikan juga yang dimaksud dengan Allah tuh mengubah keadaan itu adalah dengan apa? Dengan ketika kita bangkit dari pemikiran kita, gitu ya, bangkitnya pemikiran manusia terkait apa? Terkait sesuatu yang harusnya kita pikirkan dalam sudut pandang Islam. Yaitu itu pemahaman kita tadi. Ketika informasi kita udah yang masuk ke sesuatu yang benar, gitu ya, terus itu jadi kita jadi paham. Gak cuman pengen paham nih, aku pengen praktekin, aku bener-bener pengen ninggalin ini, karena aku paham ini tuh nggak boleh gitu misalnya, apapun itu, entah teman-teman yang tadinya pacaran, sekarang udah enggak, tapi jadi belum nikah gitu misalnya, ngelihat secara teman-teman yang pacaran udah pada nikah, secara fisik bisa jadi, kok jadi malah nggak jadi nggak nikah ya gitu misalnya, tapi di sisi lain ketika Allah itu mengganti semua yang tadinya kita nggak dapat jadi sekarang kita punya waktu buat kajian, gampang nerima ilmu, orang tua makin sayang karena kita lebih nurut sama apa yang kata orang tua gitu. Itu keberkahannya tuh yang nggak bisa diukur secara fisik yang bisa diindra manusia. Dan eh, kalau buat aku sekarang kayaknya itu deh yang lebih aku cari gitu dibanding eh, apa ya, sesuatu yang hanya bersifat di dunia gitu. Takutnya kayak hadis arba'in yang satu lagi, yang nomor satu itu ya Teh Dila. Nanti kalau kita mencari sesuatu atau meniatkan sesuatu itu hanya untuk di dunia, nanti kita cuma dapat di dunianya aja. Padahal kita harus jangka panjang banget gitu kalau ingin meniatkan sesuatu itu pengennya sampai di akhirat kelak gitu ya. Nah, yang terakhir mungkin kita bahas pekan depan, Kak Dila. Jadi aku minta waktunya sedikit untuk kita ngebahas tentang akal. Di mana akal ini gitu ya eh yang akan menjadi ukuran, faktor ukur, faktor penentu gitu ya. Apakah nanti dalam menjalankan naluri dan jasmani ini kita mau pakai sesuai dengan aturannya Allah atau enggak. Makanya kan ada satu buah apa ya tentang Saksiyah Islamiyah yang sangat aku suka tuh di mana bahwa tidak akan sempurna keimanan seseorang ketika ia tidak bisa menundukkan atau apa ya mengalahkan apa hawa nafsunya dengan apa yang Allah bawa, dengan apa yang aku bawa bahasanya gitu, dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita gitu, baik itu larangan ataupun ketaatan gitu ya. Jadi di sini akal menjadi salah satu faktor penentu di mana kita bisa nggak sih menahan atau mengalihkan naluri-naluri tadi dan melaksanakan kebutuhan jasmani tadi menjadi sesuatu yang bisa mengantarkan kita kepada amal-amal yang baik, ya ihsanul amal seperti materi kita pekan lalu. Mungkin itu aja, Tadila. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika teman-teman ada mau ditanya, boleh banget. Kita kasih waktu 5 sampai 10 menit kali ya. Nanti kalau memang ternyata nggak ada, mau nanyanya di grup juga boleh. Aku balikin lagi ke Teh Dila.